langsung ngulang biasanya mostly. Karena kalau masa-masa kuliah ini tuh pinter-pinternya kita cari nilai ya. Iya, Dosen tuh bener udah banget. nggak peduli banget sama nilai kita mau bagus mau Yes. enggak. Halo teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jurusan di ranah sosial humaniora nih. Jurusan apa? Bener banget, jurusan pariwisata sesuai dengan judul yang ada ya. Aku udah bareng sama teman aku, namanya Raka. Raka boleh kenalan sendiri ya? Oke deh. Halo teman-teman, aku Alexander Rakasadewa, bisa manggil Alex atau dipanggil Raka juga bisa. Kayak gitu. Nah, aku dari pariwisata angkatan 2020 kayak gitu. Sama ya teman-teman. Thank you banget Raka. Nah, aku penasaran nih, kenapa sih kamu akhirnya memutuskan untuk mengambil jurusan pariwisata ini? Oke deh. Sebenarnya mungkin izin sekalian cerita agak panjang dikit. Boleh banget. Gitu. Jadi aku itu tadi udah bilang ya di perkenalan aku pariwisata 2020, tapi sebenarnya aku itu lulusan 2019 kayak gitu. Nah, singkat cerita aku 1 tahun untuk belum berkuliah itu kemudian aku pakai untuk bener-bener riset kuliah kayak gitu karena aku pengen memastikan aku tahu kemana aku masuk dan aku memasuki sesuatu yang udah bener-bener ada gambaran jelasnya kayak gitu. Setuju banget sih. Kayak gitu dan waktu itu aku juga mau fit and proper apakah aku sebenarnya cocok di jurusan mana kayak gitu. Akhirnya aku riset ke Saintek, Sosum, beberapa jurusan dan nyari tahu paradigma dan lain-lain kayak gitu. Nah, untuk pariwisata sendiri sebenarnya aku punya temen yang tadinya sekelas sama aku dan dia udah duluan masuk di pariwisata 2019 kayak gitu. Nah, ketika aku ngobrol-ngobrol gitu terus jadi dapat gambaran sekilas-sekilas, terus kemudian aku memutuskan untuk turut mengambil pariwisata jadi bagian pilihan jurusan yang pengen aku masukin dalam UTBK 2020 kayak gitu sih sebenarnya. Jadi motivasinya sebenarnya cuma ini sih dapat cerita-cerita dan sebenarnya belum begitu kuat pada awalnya. Tapi kemudian motivasi itu aku temukan pas masuk ke dalamnya, pas diterima di dalam dan belajar, mungkin kita bisa sambil ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang pariwisata nanti kalau ada pertanyaan berikutnya. Dan ternyata sesuai ya. Oh iya, kalau dengan sesuainya sesuai. Ekspektasi awal ya. Nanti di belakang. Siap. Malah lebih dari ekspektasi loh nanti. Wow, keren banget. Oke. Terus pengetahuan dasar apa sih yang harus dimiliki teman-teman semua kalau misalkan dia mau untuk masuk ke jurusan pariwisata ini? Oh iya, oke. Kalau pengetahuan dasar, sebenarnya yang jelas pariwisata itu kegiatan utama belajarnya itu lebih ke membaca sumber bacaan kayak gitu, referensi dan kayak ilmu, teori dan lain-lain. Kemudian diaplikasikan ke teori yang sedang dipelajari kayak gitu. Maksudnya di konteks, di pertanyaan, di kasus-kasus yang sedang dikaji kayak gitu. Jadi sebenarnya sangat penting untuk memahami konsep dasar bahasa sih. Maksudnya kayak bahasa ini SPK yang jelas dan lain-lain karena tugas-tugasnya nanti juga akan disinggung. Akan aku lebih lanjut itu seputar membuat teks dan lain-lain. Jadi SPOK dan lain-lain kayak pemahaman dasar bahasa itu udah harus ngotok banget sih kayak gitu. Dan bahasa Inggris juga itu perlu siswanya mostly bacaan kayak di kampus memang bahasa Inggris nggak sih? Kayak gitu. Tapi kalau untuk apakah nanti ternyata belum bisa kimia, fisika, biologi, nah itu santai aja kalau di pariwisata karena bukan kompetensi dasar yang perlu dipersiapkan sebelum masuk pariwisata sih. Jadi overall sebenarnya dari mana-mana pun bisa sih sebenarnya masuk pariwisata kayak gitu. Oke. Nggak ada tertentu yang khusus. Nah, kamu tadi kan sempat nge-mention kalau misalkan di jurusan pariwisata ini tuh banyak bahan bacaan yang harus dibaca dan dipelajari gitu kan. Mungkin orang-orang di luar sana yang masih awam tentang jurusan pariwisata, mereka akan berpikirnya kalau misalkan pariwisata itu tuh kerjaannya enak banget nih, main-main, mengunjungi berbagai macam destinasi wisata yang ada gitu. Itu bener nggak sih? Apa yang bener malah justru kita riset, banyak bacaan, banyak buku yang harus dipelajari gitu? Bisa dibilang mostly bener sih. Yang mana nih yang bener? Yang pertama yang jalan-jalan apa yang kedua yang baca buku terus, baca bacaan, teori dan sebagainya? Dua-duanya maksudnya. Okay. Dua-duanya tapi mostly maksudnya nggak sepenuhnya jalan-jalan dan nggak sepenuhnya baca-baca juga. Kayak ya sekian persen baca, sekian persen jalan-jalan kayak gitu. Tapi itu dua-duanya porsi besar yang dilakukan selama berkuliah dan pun bekerja juga, tergantung di kerjaannya juga sih sebenarnya kayak gitu. Cuman ya bisa dibilang pariwisata seputar itu kayak gitu. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena memang yang perlu ditekankan buat gambaran teman-teman, terutama dari awal kayak gitu, masuk Parwi S1 di FIB UGM kayak gitu, yang secara sarjananya ya kayak gitu, itu memang
mempelajari ranah-ranah kajian kayak gitu, bukan ranah-ranah yang praktek atau vokasional. Maksudnya kayak ini penting untuk dipahami dulu bahwa kita nggak ada kelas memasak, kita nggak ada kelas menata kamar, nggak ada kelas praktek resepsionis dan lain-lain, nggak ada. Tapi kita memang mengkaji untuk itu selaras dengan yang tadi kayak banyak baca buku. Kayak kita membaca teori dari ilmu mana pendekatannya dipakai untuk memecahkan kasus pariwisata apa kayak gitu di kajian-kajian kayak gitu. Kita baca, kita terapkan, kita baca, kita terapkan di studi kasus lainnya. Meskipun mungkin belum langsung ke dalam bentuk kebijakan karena kita masih kuliah ya kayak gitu. Tapi kira-kira seputar itu perkuliahannya. Kemudian untuk jalan-jalannya itu lebih ke faktor atau elemen relate sih. Jadi kayak makin sering kita jalan-jalan, makin sering kita main ke restoran, makin sering kita main ke misalnya kayak ke hotel gitu, berlibur bersama keluarga, ke pariwisata mana kayak gitu, kita lebih relate kayak gitu. Kayak ketika kita mempelajari ilmu tentang misalnya ya motivasi wisatawan atau apa kayak geografi pariwisata, kayak hal-hal apa saja yang membuat wisatawan menjadi lebih nyaman dalam suatu lingkungan lanskap geografi kayak gitu, itu akan sangat relate kalau kita suka jalan-jalan kayak gitu. Aku sendiri setelah masuk jadi harusnya aku kayak gitu, aku perlu jalan-jalan nih, dan jalan-jalan asik juga kan, jadi kayak makin aku sering jalan-jalan makin aku jago kayak gitu. Jalan-jalannya pun nggak hanya yang sebatas kita menikmati jalan-jalannya ya, mungkin kalau versi kamu sebagai anak pariwisata nih, jalan-jalannya bisa sambil mengamati. Iya bener banget, dan diterapkan nge-relate ilmunya. Nah bener, relate sama ilmunya. Nah aku ingin menggarisbawahi di sini kalau misalkan tadi sempat di-mention juga sama Raka bahwasanya di UGM sendiri memang bukan mempraktekkan untuk merapikan tempat tidur di hotel atau kelas memasak dan sebagainya, karena memang arahnya lebih ke mengaji konsep. Tapi mungkin pariwisata di sekolah vokasi yang lain gitu ada juga praktek-praktek yang seperti itu ya. Kebetulan S1 UGM aja, S1 pariwisata UGM aja yang mempelajari kajiannya. Bener banget, jadi teman-teman juga harus mengetahui ya, jangan-jangan mungkin teman-teman ada yang ingin lebih ke praktikalnya, tapi setelah masuk ke UGM ini, oh ternyata kok tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan sebelumnya gitu. Jadi harus banyak-banyak riset juga. Yoi. Selanjutnya, per semesternya apa sih yang dibahas dan dipelajari di mata kuliah, di jurusan pariwisata ini? Oke. Berarti seputar mata kuliah apa di dalam satu semester ya, kayak gitu. Untuk semester 1 jelas kita bakal belajar ini sih, kayak pengantar pariwisata pada umumnya, jadi pengantar ilmu pariwisata. Terus kalau pengantar dari fakultas, pengantar ilmu budaya, karena pariwisata di bawah FIB kan, fakultas ilmu budaya. Kemudian bahasa juga diperkuat, jadi bahasa Indonesia, komposisi kayak gitu untuk semester awal kalau di kurikulumku. Kemudian ada juga bahasa Inggris akademik juga dapat. Terus sisanya kayak hal-hal yang masih didapat karena masih di bawah fakultas sih, misalnya kayak PKN, agama. Terus pengantar fakultas itu kayak ada peminatan bahasa juga. Ini mungkin yang aku baru tahu pas aku masuk kayak gitu. Jadi kalau di semesterku atau di angkatanku kita diarahkan untuk memilih mata kuliah bahasa Prancis atau bahasa Jepang. Arab di semester berikutnya kalau aku kayak gitu. Tapi kalau di adik tingkatku di 2021 itu kurikulumnya itu suruh milih Prancis, Arab, Jepang, Korea kayak gitu. Nanti bisa ambil lagi peminatan tapi nggak wajib. Tapi kalau di awal-awal wajibnya itu kayak gitu. Dan ada juga yang asik itu wajib ambil mata kuliah yang sebenarnya itu dikelola sama BSO. Jadi kayak UKM tingkat fakultas, nah itu wajib statusnya mata kuliah kayak gitu. Kalau aku waktu itu ambil mata kuliah paduan suara yang dikelola oleh BSO atau UKM tingkat fakultas Mahadaya namanya, atau mahasiswa paduan suara mahasiswa ilmu budaya. Oke, sedikit menggarisbawahi ya. Jadi UKM tuh unit kegiatan mahasiswa teman-teman. Terus BSO itu badan semi otonom. Itu kayak ekskul ya. Ekskul ya, kayak organisasi dan ekskul kalau misalkan di sekolah. Oke, boleh lanjut. Semester selanjutnya? Itu semester 1 ya buat dasar kayak gitu. Nah, terus di semester berikutnya, nah ini nih mulai menarik nih. Ini kita mulai belajar mata kuliah yang mungkin diambil dari rumpun ilmu lain kayak gitu. Dan di pengantar ilmu pariwisata sebenarnya juga dibilangin kalau pariwisata itu termasuk rumpun ilmu atau suatu ilmu yang sifatnya interdisiplin kayak gitu. Jadi disiplin-disiplin yang beragam itu
diambil dan digunakan dan dicombine untuk memecahkan persoalan yang ada di pariwisata kayak gitu. Dan penerapannya ada di semester 2 ini. Jadi aku belajar hukum pariwisata, aku belajar untuk ekonomi pariwisata juga ada, belajar geografi pariwisata, hal-hal seputar sosum lainnya itu aku pelajari selama di semester 2 kayak gitu. Di samping yang wajib fakultas kayak yang tadi sempat mention bahasa Arab kayak gitu, karena memang wajib dari fakultas, atau mata kuliah yang dari fakultas ilmu budaya yang sifatnya budaya kayak gitu, tapi aku agak lupa namanya tapi ya kira-kira itulah. Buat lengkapnya di semester 1 semester 2 nya sebenarnya ada sih di websitenya nanti list kurikulumnya. Di semester 3 aku belajar bahasa Indonesia kreatif kayak gitu. Isinya ini sih ini cukup menarik, kita kayak disuruh mengkaji suatu teks dan setelah mengkaji itu kita juga berlatih untuk menerapkan hasil kajian kita dalam bentuk menulis kayak gitu. Dan tulisannya itu seputar travel writing, seputar advertising dan kayak gitu, kayak bagaimana untuk secara bahasa bisa menarik wisatawan untuk bisa datang ke destinasi wisata yang kita kelola gitu misalnya, atau tugas-tugas seputar itu intinya tentang ya marketing pariwisata kayak gitu, tapi secara bahasanya kayak gitu. Selain itu bahasa Inggris pariwisata atau English for Tourism itu mempelajari seputar how to ramah tamah sama bule gitu, maksudnya wisatawan dari luar negeri. Terus how to handle complaints, how to menawarkan jasa bantuan dan lain-lain, menawarkan produk pariwisata dan lain-lain kayak gitu. Lebih ke sifatnya berperilaku secara internasional mungkin kayak gitu, dengan bahasa Inggrisnya ya tentunya. Kemudian buat pariwisatanya sendiri kita belajar psikologi pariwisata, teknologi pariwisata, atau judul matkulnya itu pariwisata era digital kayak gitu. Selebihnya apa ya? Ya ini sih pengantar fakultas sih, misalnya warisan budaya Indonesia kayak gitu, karena Parwi di bawah FIP. Mungkin itu aja sih di semester 3. Mungkin bisa lebih lengkap dikulik lagi secara kurikulum atau tabel, tapi yang seingat itu dulu. Oke, thank you banget, Rak. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin lebih detailnya lagi, udah ada di websitenya ya? Yes, udah ada. Terus semester atas tuh kalau di tempatku ada pembagian konsentrasi gitu loh. Kalau di Parwi ada nggak? Kalau konsentrasi itu benar, aku sebelum lebih lanjut lebih ke ini ya, berarti kayak suatu minat yang sifatnya berkelanjutan. Benar banget, Kak. Yang semester 5, 6, 7 tetap sama terus sampai lulus sama gitu. Terus, iya. Kalau di Parwi sendiri nggak ada sih kayak gitu. Jadi di Parwi itu peminatan ada tapi bukan yang berkelanjutan kayak gitu. Meskipun lagi update kurikulum nanti adik tingkatku beda peminatan ya kayak gitu. Kalau di tahunku sebenarnya pariwisata era digital atau psikologi pariwisata, atau ada juga satu lagi itu interpretasi dan pemanduan, itu hitungannya kayak peminatan gitu. Jadi kita bisa milih di semester itu mau milih psikologi pariwisata atau interpretasi pemanduan atau semacamnya kayak gitu. Kalau nggak salah di semester berikutnya juga ada kapal pesiar atau desain pariwisata atau semacamnya kayak gitu. Tapi buat nama matkul persisnya atau pelajarannya aku agak lupa ya. Cuman itu salah satu contoh yang peminatannya kayak gitu. Pun kita juga milih ini kayak bahasanya itu juga mungkin hitungannya kayak peminatan ya, maksudnya kayak nggak berkelanjutan, tapi dalam satu semester itu kita suruh milih Perancis, Arab, Jepang, Korea kayak tadi di-mention. Nah itu adalah beberapa peminatan yang ada di Parwi, tapi memang tidak berkelanjutan semesternya kayak gitu. Jadi masuk semester baru ya udah yang peminatan kemarin ya udah kayak gitu. Nanti lebih update-nya juga ini sih, yang kurikulum baru kemungkinan ada beberapa mata kuliah yang ditukar, kayak misalnya psikologi pariwisata sama teknologi pariwisata itu malah masuk ke wajib. Jadi bukan pilihan. Nanti pilihannya juga ada lagi yang ditawarkan yang baru-baru kayak gitu. Oke, tadi kita udah ngebahas banyak banget nih terkait mata kuliah yang dipelajari. Selanjutnya penugasan dong, anak-anak pariwisata tuh biasanya kalau dapat tugas suruh ngapain aja sih? Oke, tentang penugasan ya. Tentang penugasan itu mostly ini sih, kita ketika di kelas kayak dosen menjelaskan tentang suatu teori atau suatu permasalahan, kemudian melakukan pemecahannya itu melalui pendekatan apa kayak gitu. Nah setelah itu kita kayak tugasnya adalah dikasih studi kasus terus kita menjawab kayak gitu. Tapi menjawabnya biasanya dalam bentuk paper atau presentasi. Itu mostly berlaku buat semua matkul yang sifatnya pariwisata. Tapi beberapa matkul yang di bawah fakultas, yang dosennya dari fakultas, ada di jurusan lain yang masih di FIB,
kayak gitu itu ada juga tugas-tugas kreatif kayak misalnya bahasa tadi itu kan di luar pariwisata kan, itu suruh bikin video perkenalan pakai bahasa asing atau video percakapan atau video bercerita perjalanan menggunakan bahasa asing kayak gitu. Atau yang pengantar ilmu budaya itu berkelompok suruh bikin suatu untuk jurnal, belum jurnal sih, bukan jurnal ini ya, cuman apa ya sebenarnya kayak makalah paper lah semacamnya kayak gitu. Riset portofolio. Bisa dibilang kayak gitu. Kemudian untuk beberapa matkul fakultas lainnya juga diminta untuk mengkaji suatu destinasi wisata secara sudut pandang budaya, tapi dikemas dalam bentuk jurnalistik video kayak gitu, video jurnalistik. Jadi itu beberapa tugas-tugas yang cukup menarik sih kayak gitu. Tapi pada dasarnya tetap sama kayak gitu. Jadi kita habis belajar suatu ilmu, suatu konsep, diterapkan dalam studi kasus, terus outputnya dalam kemasan yang berbeda-beda, mostly paper atau tugas kelompok atau presentasi kalau buat yang pariwisata, tapi buat yang fakultas bisa dalam bentuk video, bisa bentuk poster kalau misalnya tadi advertising, bisa dalam bentuk jurnalistik dan lain-lain, banyak bentuknya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang kegiatan lain yang biasa dilakukan teman-teman di jurusan pariwisata ya. Mungkin pertama kita akan ngebahas tentang kuliah lapangannya dulu. Ada nggak sih, Rak? Kalau kuliah lapangan di Parwi ada sih. Itu setiap semester ganjil. Jadi ada di semester 1, 3, 5. Mungkin 7 ada, tapi aku kurang pasti sih tentang semester 7, tapi yang jelas 1, 3, 5 ada. Apa dengan bentuk kegiatannya adalah kita datang ke suatu destinasi dan ya mengamati dan ya merilet ilmunya kayak gitu. Dan di situ ada dosennya, jadi kayak sambil jalan-jalan itu kita diarahkan apa aja yang bisa diamati dan kayak how to relate dengan ilmunya kayak tadi. Kayak yang seperti mention di sebelumnya tadi ya. Terus dengan rincian semester 1 itu masih di daerah Jogja-Jogjanan lah kalau nggak salah, atau di Jawa Tengah lah ya. Terus kemudian semester 3 atau tingkat berikutnya ada di Jawa, cuman di luar Jateng DIY, dan di tingkat yang lebih tinggi nanti kita mulai di luar Pulau Jawa sih, tergantung pada sanggupnya patungannya berapa sih sebenarnya. Siapa tahu kalau misalnya pas angkatannya sugi-sugi banget gitu terus ke US gitu kan. Bisa ya? Ya bisa aja mau. Siapa tahu dosennya ngasih juga kan kalau misalnya mau dapat sponsor gitu. Yes. Gitu sih, tapi yang jelas kuliah lapangannya kayak gitu. Itu selama kuliah lapangan ngapain aja sih? Apakah ada outputnya atau di sana ya hanya mengamati terus merelatekan dengan teori-teori yang sudah dipelajari atau gimana? To be honest, aku angkatan 20 ya, maksudnya COVID juga angkatan COVID dan angkatan online kayak gitu. Jadi sebenarnya masih gimana ya, masih angan-angan sih, maksudnya kayak masih suatu mimpi yang aduh semoga pengen banget, asik banget kapan lagi udah masuk Parwi gitu kan. Kayak gitu. Tapi biasanya kalau lagi nongkrong sama, lagi ngobrol-ngobrol gitu lah ya, ketemu sama kakak tingkat terus diceritain, terus di EC belum pernah kuliah lapangan kayak gitu. Ini sih dapat cerita kalau outputnya biasanya jelas tugas kayak gitu. Persisnya kurang tahu di matkul apa, tapi untuk semester 1 rasa-rasanya kan masih matkul pengantar ya. Jadi kayak pengantar ilmu pariwisata, terus kemudian yang dirilitkan apanya kayak gitu. Misalnya ketika kita diajak masuk ke suatu destinasi wisata, kemudian kita tahu kalau pengantar ilmu pariwisata belajar mengenai ilmu yang beragam tadi untuk membicarakan suatu isu pariwisata, ya udah kayak gitu. Terus outputnya membuat paper, kemungkinan kayak gitu sih. Bukan kemungkinan sih, dapat ceritanya dari kating-kating kayak gitu. Jadi ininya tugas. Sedih banget ya, Raka belum bisa merasakan. Iya, semoga secepatnya ya, bisa merasakan. Amin, makasih ya. Selanjutnya, kalau kegiatan magang gitu biasanya anak-anak pariwisata magang di mana sih, Rak? Magang ya? Terkait magang itu anak Parwi sebenarnya magangnya itu bisa di mana-mana sih. Cuman yang dari yang deket dulu, yang relate ya. Aku pernah dapat cerita dari kakak tingkat yang magangnya di dinas pariwisata kayak gitu. Tergantung kotanya masing-masing. Terutama kalau online gini kan bisa lebih menyesuaikan ya. Kuliah matkul lainnya bisa via online, terus magangnya bisa di kota masing-masing gitu. Nah jadi ada yang di dinas pariwisata Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, tergantung tinggal di mana. Ada yang di Dinpar Kabupaten Sleman, ada yang di Dinpar DIY gitu. Terus ada juga yang mungkin bisa tembus ke perusahaan-perusahaan swasta kayak gitu. Aku pernah dapat webinar juga yang kakak tingkat magangnya di Bukit Vista, kalau pernah dengar kayak gitu. Terus
ada juga yang pernah magang di Traveloka, itu juga pernah ada kayak gitu. Jadi sebenarnya beragam sih, atau magang mostly juga yang cukup trending topik yang di mention para dosen pas masih maba, pas aku masih maba itu ke hotel-hotel sih biasanya, dan itu ada kayak sistemnya bahwa kita harus konsultasi ke dosen dulu untuk memilih magang di mana kayak gitu. Tapi kurang lebih spot-spot pekerjaan apa aja yang bisa di-trial selama magang yang diajukan dari dosen itu seputar-seputar itu sih. Tadi kan disebutkan kalau misalkan mau magang harus dapat ACC dari dosen ya. Apakah itu masuk ke dalam SKS yang dalam artian magang itu wajib untuk anak pariwisata atau sebenarnya nggak wajib? Kalau secara kurikulum diwajibkan. Kayak gitu. Jadi itu tepatnya tadi belum mention ya, pas list SKS per semester itu tepatnya ada di semester 7 ya. Kayak gitu. Atau bisa diambil di semester 6 kalau memang kita udah banyak yang selesai mata kuliahnya kayak gitu. Di semester 7 itu ada magang yang nilainya aku agak lupa ya, kalau nggak 6 SKS 12 agak lupa atau 6 ya? Iya pokoknya itu kayak jumbo gitu, SKS jumbo, dan itu temanya magang, satunya magang itu KKN, lalu SKS terakhir yang gede itu skripsi, jelas kayak gitu. Tapi buat fokus ke magangnya sendiri, secara akademik emang kita di-demand untuk magang kayak gitu, dan ada bimbingannya, dan kasarannya harus melibatkan konsultasi dengan pihak DPA, Dewan Pembimbing Akademik, dosen pembimbing akademik, atau dosen pengampu mata kuliah apa yang terkait dengan mungkin skripsinya kalau misalnya memang sambil konsultasi atau semacamnya kayak gitu. Intinya harus melibatkan prodi kayak gitu. Kalau misalnya kita memang ingin magang yang tidak melibatkan prodi, atau kita pengen magang yang mungkin lagi tren sebagai barista gitu, atau kita mau magang misalnya suka musik, mungkin magang main musik di suatu destinasi wisata kayak gitu, itu kan kadang-kadang kan nggak tentu bisa dapat aspek kayak komponen relate-nya dengan keprodian kan. Nah itu berarti masuknya ke magang yang tidak diwajibkan kampus atau magang bebas kita kayak gitu. Tapi kalau kita udah biasa magang di barista atau pemusik atau part time desain atau semacamnya kayak gitu, kita tetap harus menyelesaikan matkul magang kasarannya yang memang disusun secara kurikulum, dan nilainya SKS gede, dan harus konsultasi sama pihak prodi kayak gitu. Jadi gitu. Menarik banget ngobrolin masalah magang, terus tadi kita juga ngobrolin masalah mata kuliah. Kira-kira apakah ada alat-alat khusus yang harus dipersiapkan untuk menunjang semua perkuliahan, atau mungkin ada software tertentu yang harus dikuasai gitu? Kalau di Parwi sendiri terkait peralatan atau software, nggak begitu nggak begitu banyak sih, terutama terkait peralatan itu nggak ada. Aku dengar kalau misalnya di fakultas kedokteran atau kedokteran gigi atau semacamnya itu kan memang harus require alat-alat yang perlu dipakai buat praktek. Bener banget, Kak. Kayak gitu. Nah, kalau di Parwi sendiri karena memang nggak ada praktikum, lebih kuliah lapangan, yang dipakai kan lebih ke laptop buat nulis paper atau laporan atau output gitu ya, atau tugas. Kayak gitu. Satu-satunya momen dimana kita benar-benar butuh alat itu waktu itu cuman ada mata kuliah geografi pariwisata, meskipun memang baru di tahunku. Dosennya itu kalau buat aku sendiri cukup revolusioner sih, kayak mengenalkan software yang dipakai banget pas mau skripsi kayak gitu. Kalau mau survei dan butuh memetakan suatu lokasi yang mau kaji tentang pola pariwisatanya, kayak misalnya pergerakan wisatawan di sana atau masyarakat di sana itu jumlahnya berapa kayak gitu, yang kayak informasi geografi gitulah. Nah kayak gitu, satu-satunya software yang perlu dipakai itu ini sih, namanya ArcGIS. Mungkin pernah dipakai sama anak-anak geografi juga kayak gitu, sering dipakai sama anak geo. Dan dalam hal ini berarti terkait sama peralatan di mana butuh laptop yang speknya kuat untuk nampung ArcGIS itu kayak gitu. Tapi masih relatif juga sih, tergantung kalau misalnya besok ternyata nggak ketemu sama dosen yang ini, barangkali beliau lagi studi lanjut atau gimana gitu kan, belum tentu require ArcGIS, belum tentu require laptop yang cukup. Tapi ya bagaimanapun kalau mau menyambut masa maba akan lebih proper kalau emang udah nyiapin laptop yang proper sih. Soalnya kita nggak tahu juga kalau misalnya di semester berikutnya atau ada dosen baru yang diundang ternyata require software dengan laptop yang demanding nih kayak gitu. Mungkin tetap harus cemepak sih. Oke, jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita sudah mempersiapkan segala sesuatu dari awal. Next, ngomongin masalah tugas akhir. Kalau misalkan di pariwisata itu tugas akhirnya berupa skripsi atau ada output yang lain? Sejauh ini yang aku tahu dan memang
seperti ya di kurikulum susunannya kayak gitu emang skripsi aja sih. Oke. Kayak gitu. Dapat nilai bagus di Parwi susah nggak sih? Kebiasaan sih ya kalau aku ngerasainnya. So far so sih. Maksudnya kayak ya bisa dibilang ya biasa-biasa aja gitu loh. Maksudnya tidak diperlukan effort yang terlalu besar kayak gitu. Maksudnya dengar-dengar di teknik itu kalau nggak salah ya, misalnya dapat 3,5 itu kan kayak wow, kayak prestisius kayak gitu. Kayak langka banget dapet orang yang dapat A gitu, langka. Tapi kalau di Parwi itu IP sekitar 3 IPK ya, IPK, IPS dan setelah 2 semester di IPK kalau masih aku kemarin. IPK, IPS 36, 37, 38 itu kayak rata-rata sih kayak gitu. Iya. Jadi bukan termasuk yang bagus, soalnya kuncinya kita bertanggung jawab secara presensi, kita aktif di kelas, kita ngumpulin semua tugas dengan tepat waktu, kualitas tugas yang dengan tetap oke juga, dan kayak kita bisa menunjukkan bukan menunjukkan dosen sih, kita bisa terlihat paham dan memang karena pada dasarnya paham dengan ilmu yang sedang dipelajari, kemudian itu tercermin dari penugasan yang dikasih, itu bisa dibilang mudah-mudahan kayak A per B kayak gitu masih so-so lah, masih aman 3,5 gitu kena sih. Berarti hitungannya gampang dong dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain, atau mungkin kalau misalkan di compare sama kedokteran terus teknik gitu gampangan Parwi ya buat dapet nilai. Bisa dibilang gitu sih. Nah selanjutnya kalau misalkan di jurusan pariwisata ini ada sistem remedi, misalkan nilainya kurang bagus, atau pakai sistem ngulang di semester berikutnya? Secara umumnya maksudnya kayak mostly matkul-matkulnya itu lebih ke ngulang sih kayak gitu. Jadi untuk remedi yang per UTS, UAS kayak gitu kalau masih jelek terus ngulang kayak gitu enggak sih, kayak gitu nggak ada. Tapi kalau yang tidak dalam salah ngulangnya 1 semester kayak gitu, masih dalam 1 semester terus memperbaiki kayak gitu, mungkin lebih ke paling cuma revisian tugas doang sih. Misalnya tugas dibaca, dikasih feedback, terus kita diminta untuk merevisi, terus kemudian dikumpul lagi, paling gitu doang, kayak revisi konteksnya. Mungkin bukan remedi karena bukan ujian. Terus atau kalau misalnya ada utang tugas tapi langka banget sih, biasanya kalau dari kuliah kan kayak ya urusan kita masing-masing mau ngumpul ya monggo, nggak ngumpul ya monggo, terserah kita lah. Tugasnya nggak lengkap, terus kayak indikator penilaiannya nggak terpenuhi, nggak lulus ya udah ngulang kayak gitu kan. Tapi waktu itu aku pernah dapat satu dosen yang ini sih kayak ngecek tugas dalam satu angkatan itu udah pada ngumpul belum, terus kemudian dapat nih anak-anak yang belum ngumpulin terus dicet di grup angkatan. Nah, itu baik banget dosennya iya, kan, kayak gitu banget ya, langka kayak gitu. Tapi ya ada gitu, jadi kayak mungkin lebih ke revisi atau utang tugas ya gitu. Soalnya kalau UAS, UTS, terutama yang matkul pariwisata, mostly dosennya itu ngerasa kalau gimana ya, kayak yang ditekankan dari dosennya itu kayak dosen udah bikin soal, bikin kunci, udah mempersiapkan sedemikian rupa untuk upload soalnya dengan tepat waktu dan tutup soalnya tepat waktu. Cuman kalau mahasiswanya kayak mencepelekan terus telat, apalagi kalau alasannya kayak alasan konyol, entah ketiduran lah, entah ke skip lah, kayak gitulah, kayak remeh-temeh sekali gitu kayak gitu. Itu tuh kayak ya udah langsung di skip, kayak kemudian biasanya dosennya ya marah lah kalau digituin sama mahasiswanya, terus langsung skip, langsung UTS-nya 0 atau UAS-nya 0 kayak gitu. Nah kalau kayak gitu udah tinggal pasrah, UAS terpaksa UAS UTS skip dan ngulang tahun depannya ya paling gitu. Jadi lebih ke langsung ngulang biasanya mostly. Karena kalau masa-masa kuliah ini tuh pinter-pinternya kita cari nilai ya. Dosen tuh udah gak peduli banget sama nilai kita mau bagus mau enggak. Beda banget kalau misalkan dulu pas sekolah kayak kita lupa gak ngerjain tugas aja, guru kita masih nyari-nyari siapa nih yang ngerjain tugas, ayo dong dikerjain biar nilainya bisa bagus. Kalau masa-masa kuliah ini ya terserah ngerjain, monggo, nggak ngerjain ya udah apa-apa, tapi konsekuensi ditanggung sendiri. Yes, itu banget sih penekanannya. Dan kalau di Parwi ya tadi ngulang tadi kan kayak dada panjang kayak gitu. Soalnya dosennya biasanya juga langka dapat dosen yang bagus. Jadi. Dan ngulangnya pun harus di semester harus 1 tahun berikutnya biasanya. Jadi kalau mata kuliah diambilnya di semester ganjil, dia ngulangnya harus di semester ganjil depan. Kalau di genap harus di semester genap depan. Yes, kayak gitu. Kalau buat jam kuliahnya sendiri di Parwi ini bisa dibilang fleksibel atau padat? Mungkin karena online ya. Kalau aku ngerasain sejauh ini nggak padat sih. Nggak padat ya? Yes. Kayak gitu. Jadi kayak apalagi di FIB itu ada kebijakan
dari 3 SKS, karena online hanya boleh 1 SKS yang sinkronus. Ya. Jadi biasanya dosen-dosen menyiasatinya dengan SKS pertama itu flip learning, jadi kita suruh dikasih materinya dan suruh baca dulu. Terus SKS kedua kita mendiskusikan substansinya, kemudian di SKS ketiga kita baru mengerjakan penugasan biasanya kelompok atau penugasan personal yang dikumpul seminggu ke depan, kayak gitu sih. Mostly kayak gitu. Jadi untuk itu berarti kan kita punya waktu yang benar-benar sinkronnya cuma 50 menit. Kalau misalnya kita udah nyicil baca duluan atau mau ngerjain tugasnya agak belakangan, ya kita cuma perlu mikirin 50 menitnya itu. Ya udah, well then berarti kita cuman kayak ya seminggu jam kuliah cuma 50 menit dikali berapa matkul yang belum tentu semuanya sistem sinkronus juga kan. Terus kayak ya udah jadi slow sih jadinya. Berarti memungkinkan untuk dia ikut kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan akademik ya? Misalkan kayak organisasi, terus kepanitiaan, event, lomba-lomba gitu. Bisa dibilang iya sih. Meskipun tadi kan dalam kacamata online ya. Kalaupun offline itu juga tetap bisa kok, tapi meskipun mungkin SKS-nya full 3 kayak gitu, mengingat tadi juga sempat masuk ke bahasan yang nilainya relatif bisa aman selama kita bertanggung jawab dan bisa paham kayak gitu. Untuk ikut kayak organisasi, terus kayak ekstra akademik, kayak hal-hal kesenian, hal-hal olahraga yang pengen kita ikutin mungkin, atau hal-hal kesibukan lain yang pengen kita eksplor, itu bisa banget sih kalau di Parwi. Kayak banyak kok anak Parwi yang kayak aktif di mana-mana gitu. Anak-anak sosum sih emang waktunya mungkin lebih longgar ya, jadi dia aktif di mana-mana. Kalau boleh tahu biasanya organisasi atau kegiatan yang diikuti anak-anak Parwi itu apa aja sih, Rak? Di beberapa tahun belakangan ya, ada yang jadi aktivis banget tuh di hal-hal musik. Misalnya di GMCO. Jadi ada anak Parwi 17 yang saking aktifnya waktu itu kepilih jadi wakil ketua GMCO. Terus di 1920 ini ada yang jadi konduktor GMCO. Kayak gitu. Terus di bidang seni lainnya ada juga yang di Gama Band, ada juga yang di UKJGS jadi penari kalau nggak salah. Dan itu yang bukan yang segelintir doang, tapi yang kayak 1 tahun kirim 3 kayak gitu loh, kayak bareng-bareng. Terus ada juga yang sepak bola, ada juga yang basket, kayak di mana-mana kayak gitu, bener-bener di ranah-ranah yang ekstrakurikuler, baik tingkat univ, baik tingkat fakultas. Keorganisasinya juga kayak Palapa, kayak beasiswa, kayak mungkin Tanoto sih cita ada kok kayak gitu ya, setahu aku Tanoto jelas ada waktu itu, aku tahu. Terus siapa lagi ya, atau apa lagi ya mostly hal-hal akademik, hal-hal organisasi, hal-hal ekstra akademik yang UKM BSO itu kayak banyak sih anak Parwi bisa ditemukan meskipun tersebar-sebar ya, kayak tergantung UKM atau BSO-nya apa. Berarti kalau di pariwisata sendiri tuh memang organisasi yang diikuti tidak terbatas ya. Jadi semua organisasi yang ada di Univ bisa diikuti oleh anak-anak Parwi, termasuk di bidang seni, olahraga dan sebagainya gitu. Yes, apapun yang pengen masukin aja kayak gitu. Kalau udah masuk di Parwi aman. Bener banget. Kalau untuk masa studinya sendiri berapa lama di Parwi? Paling cepat 3,5. Paling lama setauku kayaknya ada isu yang pernah bilang kalau itu 10 tahun ya, lebih dari 10 tahun. 10 semester. Ya. Tapi itu kan masih agak sempit ya, maksudnya kita cuma punya extend waktu 1 tahun kan ya. Kayak biasanya ada 8 semester, jadinya 10 semester kayak gitu. Dari yang 4 tahun jadi 5 tahun. Kayak gitu. Dan setelah itu dengar-dengar harus DO gitu loh. Jadi kayak ngeri juga ya kayak gitu. Tapi ada juga yang bilang itu 7 tahun atau 14 semester. Jadi punya extend tambahan 6 semester dibanding mahasiswa pada umumnya. Kayak gitu. Itu juga masih agak simpang siur dan memang sempat diangkat di forum mahasiswa dan dosen sih sebenarnya, dan fakultas. Kayak gitu. Terus aku juga masih agak nungguin hasil akhirnya sih, jadinya 7 tahun atau 5 tahun, walaupun nungguinnya bukan nungguin banget, maksudnya kayak harapannya nggak mau juga lah, kayak pengennya 4 tahun aja cukup. Iya gitu. Kalau udah lulus dapat gelar apa sih pariwisata? Espar. Oke. Selanjutnya tadi kita udah ngomongin masalah kegiatan-kegiatan perkuliahan, tugas akhir, lulus. Pasti teman-teman di sini juga penasaran dong prospek kerja dari lulusan pariwisata apa aja, Gerak? Paling umum dulu ya, kayak yang paling kayak common buat anak-anak Parwi dan alumninya itu di pemerintahan sih. Dinas pariwisata. Yes. Kayak tadi mirip-mirip sama magangnya, jadi Dinpar Bantul, Dinpar Kota, Jogja, Dinpar Sleman,
Kulon Progo sama Wonosari mungkin ada, Gunung Kidul ada juga mungkin, DIY. Terus yang rame juga nih yang biasa lulusan pariwisata masih fresh gitu, itu kayak ngejarnya di Kemenparekraf. Itu kayak cukup umum, banyak, kayak lulusan Parwi UGM gitu, kayak bareng-bareng gitu, ayo kayak Kemenpar gitu, terus daftar bareng-bareng gitu. Atau ada juga yang waktu itu nyoba ke Kemenkomarves, Maritim dan Investasi, yang sekarang dipegang oleh Bapak Luhut. Nah itu kan mengkoordinasi, salah satunya di bawahnya pariwisata gitu. Untuk itu alumni pariwisata ada yang melanjutkan pekerjaan karir profesional di sana kayak gitu. Lebih lanjut, selain di bidang pemerintahan, ada juga di bidang akademik sih. Kayak ada cukup umum ditemui juga beberapa alumni, kayak lebih dari 3 kalau nggak salah, itu sedang mengambil studi lanjut untuk berkarir sebagai dosen kayak gitu. Jadi ada beberapa yang memang udah selesai S2 gitu, terus daftar dosen Parwi, terus lagi jalan, terus lanjut di sekolahkan dari UGM untuk S3 Parwi kayak gitu. Terus nanti ngajar lagi, atau kalau online gini bisa ngajar dari tempat studinya kayak gitu. Dari Belanda ada beberapa, dari Inggris juga ada, kayaknya dari US juga ada kayak gitu. Jadi selain di pemerintahan, di akademik juga bisa kayak gitu, sebagai dosen maksudnya. Terus kemudian lulusan Parwi selain itu di sektor swasta tadi juga sempat di-mention mirip sama magang. Bukivista, Traveloka itu juga salah satu teman-teman yang umum buat alumni Parwi melanjutkan karir di bidang profesional kayak gitu sih. Jadi ranahnya ke pariwisataan yang sifatnya swasta kayak gitu. Walaupun pada akhirnya juga ya terserah kita, ada juga yang buka usaha F&B kayak gitu, ada juga yang malah buka platform musik kayak gitu. Tapi aku lupa nama platformnya apa, cuman kayak usahanya itu pariwisata yang jenis hiburan tapi nggak dalam bentuk destinasi kayak gitu juga bisa kayak itu. Pada akhirnya terserah kita sih. Sebenarnya luas banget ya, tergantung Iya. sama masing-masing pribadi lulusan pariwisata ini. Jadi kalau misalkan orang-orang di luar sana mungkin beranggapan, wah lulusan jurusan pariwisata nanti kerjanya pasti jadi tour guide, itu enggak hanya itu. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang pertanyaan yang mungkin lebih private ya. Kamu pernah ngerasa salah jurusan nggak sih, Rak? Agak menarik sebenarnya. Melanjutkan dari yang pertama tadi, sebenarnya ini sih, pada awalnya memang aku berharapnya pilihan 1 waktu itu manajemen kayak gitu, terus pilihan 2 baru Parwi kayak gitu. Why manajemen? Melanjutkan dari yang pertanyaan pertama banget juga, kayak setelah aku riset dan setelah aku gap year dan setelah aku berkunjung ke banyak jurusan kasarannya ya, tes fakultas, ke momen-momen kayak gini kayak gitu, untuk nyari tahu sebenarnya paradigma dari masing-masingnya kayak gitu, itu ya aku ngerasa aku kayak gampang tertarik ke banyak hal gitu kan. Dan kayak aku sempat tertarik untuk masuk teknik, aku sempat tertarik untuk masuk Visipol, ke psikologi, ke hukum juga pernah, kemana-mana gitu loh. Dan aku ngerasa kalau manajemen itu adalah hal yang luas dan semua tempat itu butuh pengelolaan yang baik. Yang mana berarti butuh orang ini, dan pas banget kalau aku masuk ke sana kayak gitu. Tapi ternyata pas aku masuk Parwi, awalnya kayak aduh masih ke bawah ya, kayak aku salah jurusan, aku masih pengen manajemen gitu. Tapi ternyata pas aku masuk di Parwinya, karena tadi ternyata Parwi interdisiplin dan memang menggunakan pendekatan yang sangat banyak, termasuk manajemen, termasuk teknik, meskipun secara teknologi ya, maksudnya teknik informatika kayak gitu, psikologi dan lain-lain juga masuk ke Parwi. Di mana jurusan-jurusan yang dulunya pengen aku coba ternyata ada di Parwi, ya udah berarti kayak itu banyak mengakomodir keinginan untuk berkuliah, yang mana menjawab perasaan salah jurusan gak ya kayak gitu, yang tadinya sempat agak-agak sih kayaknya, tapi ternyata enggak sih, mudah-mudahan kayak gitu. Dan izin nama dikit lagi mungkin boleh. Mungkin sesekali kayak harapannya kayak masih penasaran untuk kuliah di manajemen, tapi pada saat ini lebih ke nerima dan setelah dijalanin sudah menikmati sih, beneran yang enjoy kayak gitu. Jadi di situ poin plusnya bahwa di Parwi ada banyak privilege tentang IP-nya nggak sesulit itu mungkin dibanding jurusan-jurusan lain. Terus
kayak kalau kita jalan-jalan hitungannya bukan wasting time, kalau di jurusan lain mungkin kan nggak sejalan kan. Kayak aduh harusnya aku masih ada ngelaprak nih tapi malah jalan-jalan kayak gitu. Nah kalau Parwi kan jalan-jalan itu sekaligus mengamati kayak gitu kan, jadi bisa relate lah kayak. Jadi itu privilege yang kemudian mengobati rasa salah jurusanku kayak gitu, dan karena udah terobati ya jadi sekarang udah aman sih kayak gitu, cenderung nggak merasa salah jurusan. Tapi hal-hal apa sih yang kamu temui ketika masuk Parwi ternyata nggak sesuai sama ekspektasi kamu nih? Ada nggak? Ada. Apa tuh? Tapi malah kontranya sih. Maksudnya hal-hal di luar ekspektasi kadang-kadang kan kayak aduh aku ekspektasinya tinggi nih, bagus banget, pas masuk kayak kecewa gitu. Nah ternyata hal yang di luar ekspektasi aku, dulu itu aku sempat ngerasa bahwa masuk Parwi itu bagaimana bisa berdampak buat suatu society kayak gitu, suatu kehidupan, suatu peradaban mungkin bahkan kayak gitu. Kayak maksudnya kalau kita ambil ekonomi, kayak ketika ekonominya itu bagus gitu, suatu negara kan bisa jadi negara yang kaya, terus bisa menguntungkan menyejahterakan rakyatnya misalnya kayak gitu. Hal yang di luar ekspektasi adalah tadinya aku nggak ngeh tentang kayak belajar Parwi itu dapat berdampak apa, tapi setelah aku masuk ternyata ekspektasiku itu kayak sangat tertampol gitu loh. Kayak gitu, tertabok gitu kayak. Masuk Parwi itu bener-bener yang salah satu yang aku pelajari itu dampaknya adalah instan devisa mungkin. Kayak ini juga mungkin titik berat yang kayak banyak tidak diketahui banyak orang, gimana orang umum atau kayak aku gini setelah masuk Parwi baru tahu kayak kenapa Parwi itu ternyata ladang belajar yang seger. Itu adalah faktor instan devisa tadi, yang mana kalau misalnya kita ekspor aja ya, misalnya kita ekspor jualan barang ke luar negeri, nanti masih harus kena biaya shipping, masih harus kena biaya cukai, masih harus kena lama biaya yang dikeluarkan selama waktu perjalanan kayak gitu, dan SDM yang terkait ya, pokoknya banyak banget lah kayak gitu potongan-potongannya. Sedangkan kalau pariwisata itu ketika kita bisa berhasil mengembangkan suatu destinasi yang oke banget nih, nanti kan orang-orang terutama menarik bule-bule gitu internasional masuk tuh, berarti ada uang mereka yang aslinya harusnya berputar di negara masing-masing jadi masuk ke kita kayak gitu. Selama kita bisa menjaga perputarannya tetap ideal tapi uangnya tetap masuk dengan kencang, nah itu aman, kayak kita jadi kaya tanpa harus menghadapi inflasi kayak gitu. Jadi itu kenapa Parwi seger, dan itu kenapa sekarang aku kayak memiliki suatu poin yang waktu itu nggak ada di ekspektasiku, jadi itu malah di luar ekspektasi kayak gitu. Jadi bisa dibilang di situnya sih kenapa Parwi seger. Mungkin itu relate sama keinginan kamu yang awal ya. Kamu kan inginnya masuk manajemen, di mana manajemen itu masuknya FEB, ekonomi bisnis. Yeah. Justru malah di pariwisata tuh ngebahas masalah bisnis juga. Yes, ekonomi kayak gitu seger juga. Oke. Gitu. Tapi mungkin yang perlu ditambahkan ini sih kayak tetap bagaimanapun di Parwi itu karena di bawah FEB juga, jadi tetap berbudaya. Jadi kalau kita untungnya atau senangnya itu dibagi sama masyarakat juga kan, berbudaya kayak gitu. Sustainable. Yes, kayak gitu. Ada ilmunya beneran lu, jago ya, kok tahu, keren. Aku dapat mata kuliah itu soalnya. Jago. Nah, menurut kamu tipe orang yang kayak gimana sih yang dia tuh cocok atau kamu rekomendasikan buat masuk ke pariwisata? Menarik. Kita mulai dari aspek akademisnya dulu ya. Sebenarnya buat yang calon mahasiswa yang cocok buat masuk Parwi itu secara akademis yang jelas ini sih harus siap untuk be analytical, maksudnya kayak bisa menganalisis suatu masalah. Maksudnya kayak kan di Parwi tadi berkali-kali mention kayak ada isu atau kasus atau hal yang ingin ditingkatkan dari suatu pariwisata nih. Terus kita harus melakukan pendekatan dari ilmu apa. Nah itu kayak di situ analyticalnya itu penting, wawasan luas penting. Jadi kayak ketika wawasan luas, terus analytical bagus, terus kayak logikanya juga lancar, terus kayak ditambah dengan tadi bahasanya kayak hal-hal kebahasaan, komunikasi, terus bisa membaca dan menangkap maksud dengan baik. Itu udah penting banget sih buat bisa menjadi berprestasi selama menjadi mahasiswa wisata di akademik ya. Jadi orang-orang yang kayak gitu secara rajin itu juga penting sih buat di Parwi. Teman-teman yang mungkin cenderung lebih senang banyakin rajinnya kayak gitu, itu juga bisa banget karena terkait referensi itu juga bakal kepake banget secara akademik di Parwi.
Kemudian secara ekstranya kalau mau relate anak-anak Parwi cenderung traits-nya ya senang jalan-jalan, senang nongkrong kayak gitu, kayak ke kafe kan bisa merhatiin makanannya, bisa merhatiin layanannya, bahkan kayak sejak aku masuk Parwi ya, kemarin malam aku baru jalan-jalan ke pantai. Terus di pantai itu aku datang ke kayak food court di pantainya, terus kayak dari caranya resepsionis menerima kita, terus masakannya, pola distribusi ikannya dari pasar, terus diambilnya gimana dan lain-lainnya itu kayak jadi merhatiin gitu loh. Jadi kalau emang pada dasarnya anak yang seneng jalan-jalan, wah itu bakal cocok banget sih masuk Parwi. Itu tipe-tipe orang yang buat masuk Parwi. Terakhir banget, pesan dari Raka dong buat teman-teman semua yang pengen masuk ke pariwisata. Sebenarnya kalau yang terlintas di pikiranku ini sih semangat dan sampai jumpa di Parwi. Sangat-sangat direkomendasikan ya untuk masuk pariwisata, terutama yang dia senang main gitu. Iya, senang main, terus kayak siap untuk menjawab isu-isu pariwisata. Terus kalau saya pengen sugih mungkin juga bisa. Kayak gitu, pengen pengabdian sebagai dosen juga bisa, pengen ke masyarakat juga bisa, banyak. Mantap, makasih banget ya Raka udah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan berbagi pengalaman ke teman-teman semua yang ada di sini. Semoga Raka tetap sukses lah kuliahnya. Amin, terus cepat lulus. Amin. Terus dapat kerjaan yang sesuai dengan yang diinginkan. Kalau misalkan lanjut S2 juga dapat univ yang sesuai apa yang kamu inginkan. Sukses buat segala-galanya. Amin, kamu juga ya. Amin. Thank you so much. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran nih, ada beberapa pertanyaan mungkin yang kira-kira belum dibahas di sini dan masih penasaran lagi tentang jurusan pariwisata, boleh banget tulis di kolom komentar, atau misalkan teman-teman ada request jurusan lain, juga boleh silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus like, comment, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi dari Arah Rencana. Aku Niken. Aku Raka. Kami berdua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!